Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Awi Aprilia, Prodi PGSD, kelas 4A, kuliah di Universitas Muslim Nusantara, Al-Wasliyah. Jadi saya di sini akan membacakan cerita yang berjudul, siapa yang udah tahu? Cerita yang berjudul Bora si Pemberani. Jadi teman-teman nyimak ya. Original publisher Bukdas, autornya Edna Gicovi, ilustratornya Ellen Hedrin, translatornya Devani Kusuma. Pada suatu hari, Bora sedang duduk di klinik bersama ayahnya. Jojo, boneka monyet kesayangannya, juga turut menemaninya. Jojo terlelap di dalam tas Bora. Aku tidak suka jarum suntik itu. Jarum suntik itu menyakitkan, ucap Bora. Suntikan ini akan membuatmu sehat. Tak apa jika kau merasa takut, Bora. Ayah akan selalu bersamamu. Begitu pula Jojo. Bora Baraka, terdengar suara keras yang memanggilnya. Ayo Bora, ucap ayah. Sekarang giliranmu. Besok saja ayah, Bora merengek. Ingat apa yang ayah katakan tentang apa yang akan kau dapatkan jika kau cukup berani disuntik, tanya ayah. Permen lollipop merah? Baiklah, aku siap, ucap Bora. Dokter tersenyum kepada Bora. Lalu dokter bertanya sama Bora, apakah ini monyetmu? Bisakah kita periksa dia juga? Tanyanya. Bora melihat ayah lalu ke arah Jojo dan mengangguk. Sekarang giliranmu, ucap dokter. Bisakah kau membantuku menyuntik monyetmu agar ia sehat? Tanya dokter. Cus, ucap dokter seraya dia menyuntik Jojo si boneka monyet. Sekarang giliranmu, apakah gambar yang ada di kaosmu itu adalah pahlawan super? Tanya dokter. Cus, ucapnya seraya Aduh, teriak Bora. Ternyata tidak begitu sakit. Rasanya seperti digigit semut. Tapi sekarang sudah selesai dan kau sangat berani, Bora, puji dokter. Dan satu permen lollipop merah untuk Bora kita yang pemberani. Yeay. Oke guys, siap. Jadi kan cerita ini menunjukkan kalau misalnya si Bora ini pertamanya dianya ke klinik sama ayahnya karena si Bora ini sakit guys. Terus dia ini ditemani sama Jojo si boneka monyetnya ini guys. Ini boneka monyetnya. Ini boneka monyetnya. Ini si Boranya. Jadi dia itu mau disuntik karena dia dapat lollipop dari ayahnya gitu guys. Terima kasih. Mungkin alasan saya memilih cerita ini, ya teman-teman bisa kita lihat. Pertama Boranya penakut tuh. Rupanya karena ayah mendukungnya, jadi dia tidak penakut ya teman-teman. Dia jadinya kayak, iya ya, lollipop merah gitu guys. Jadi kayak mungkin saya memilih cerita ini karena bagus untuk anak-anak yang dia itu harus membutuhkan dukungan orang tua dan support dari orang tua. Dan mungkin bisa juga karena juga dia ditemani sama boneka kali ya, boneka Jojonya tadi. Terus support dari ayahnya yang bakalan ngasih permen lollipop. Makanya saya memilih cerita ini agar anak-anak tidak takut lagi dengan disuntik guys. Dan mungkin alur ceritanya sederhana, mudah dipahami, yang makanya dianya cocok buat anak-anak di usia dini. Mungkin teman-teman, menurut saya bagian yang paling berkesan di cerita ini mungkin itu momen yang keberanian anak-anak itu
termasuk dari dukungan orang tua juga teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya anak-anak tuh takut, jadi ayahnya tuh harus mensupport, orang tuanya harus mensupport gitu ya teman-teman. Betul-betul. Momen ini menunjukkan bahwa dengan keberanian dan dukungan, anak-anak dapat mengatasi ketakutan mereka. Mungkin pesan moral yang bisa diambil dari cerita Bora si penakut tadi, guys, teman-teman, mungkin bisa diambil pesan moralnya itu bahwa dukungan dari orang tua itu sangat berarti ya teman-teman, dan jangan takut. Kalau semua rasa takut pasti bisa diatasi. Terima kasih. Jadi segitu saja cerita dari saya, penjelasan tentang cerita Bora si pemberani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.